Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyara talaba ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran dari kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih pada seputar hadis berkaitan dengan Kitabul Janaiz. Akhir hadis yang telah kita bacakan dan kita sampaikan pula beberapa paragraf penjelasan tentang hadis Abdullah ibn atau hadis Jabir. Hadis Jabir, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin. Kata Jabir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua orang yang terbunuh dalam perang Uhud, yaitu syuhada Uhud, pada satu baju. Sudah kita sampaikan adanya ihtimal yang dimaksud dengan satu baju. Pertama, Rasul membagi satu kain, satu baju tadi untuk dua orang, dan itu sebuah ihtimal yang tentunya akrab ilal ma'na. Namun kalau akrab ila zahiril hadis, lebih dekat kepada zahirnya hadis, dua jenazah itu digabungkan dengan satu baju. Sementara kita mengenal bahwa para syuhada tentunya masing-masing menggunakan baju, ya. Para sahabat itu ketika perang mereka memakai baju. Nah, disitulah kemungkinannya ketika mereka menggunakan baju yang mana kepala terbuka, kaki terbuka, di situ ada kemungkinan pakaian tadi untuk melengkapi masing-masingnya. Atau kalaupun untuk memadukan hadis tadi, dua jenazah digabungkan, ya, artinya bagian atas dipakaikan masing-masing, kakinya digabungkan dua orang tadi. Meskipun kata Syekh dengan ihtimal dua perkara tadi, sampai beliau menyelesaikan pelajaran itu masih beliau berikan catatan ada iskal, masih menyisakan muskilah begitu. Dan artinya saya pribadi juga belum menambah penelaahan, artinya rujukan-rujukan dari sekian banyak syarah, sehingga sampai hari ini kita masih mengacu kepada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ada pintu terbuka bagi siapapun. Bukan bermakna, bukankah mungkin Syekh beliau seorang yang istilahnya dalam menelaah itu punya kemampuan. Salah satu faedah, jadi beliau pernah menjelaskan sebuah tafsir, ya, lewat sebuah makalah atau ucapan salaf. Dan para ulama itu muafik, para ulama itu meskipun
penelaahannya kadang terbatas. Keterbatasan itu kan bisa disebabkan rujukan-rujukan, ya, artinya kitab-kitab yang dimiliki. Kemudian menjelaskan suatu ucapan yang mana ucapan ini kalau diruntut kembalinya kepada ucapan fulan dari salah satu ulama salaf. Ketika saya menjelaskan dan beliau menjelaskan itu ucapan beliau, selesai pelajaran ada yang mengingatkan, Syekh, ini ucapan antum itu antum nukilkan dari salah seorang salaf? Enggak, saya menyampaikan begitu. Persis kata si Talib tadi, saya punya rujukan di kitab fulan, ini ucapannya. Subhanallah, kata Syekh, jazakallah khair, kan begitu ya. Artinya kan muafik. Bagaimana seorang ketika berpendapat, ketika mengucapkan sebuah pernyataan itu, kalimat-kalimatnya itu mencocoki apa? Mencocoki ucapan-ucapan para ulama. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita cermati, karena beliau memang terjaga dari tendensi misalnya pribadi, tapi beliau dibimbing wahyu, maka apa yang beliau sabdakan itu selaras, tidak ada yang namanya ucapan beliau bertentangan dengan Quran, selaras dengan Quran, ya. Nah, ini perlu kita berlatih bermakna banyak-banyak membaca kitab-kitab para ulama, sehingga kalau kita berpendapat, kita itu diberi taufik. Ucapannya sadid, ucapannya lurus, benar, begitu ya. Tapi kalau tidak ya liar, kalau tidak ya nggak pernah satu ucapan itu yang keluar dari lisannya mengandung kebenaran. Makanya mungkin pada sebagian santri atau kita mungkin sebagai seorang thalabah kan ada komentar kadang ucapan seorang alim maka kadang dikomentari bahwa apa yang diucapkan itu sangat pantas untuk diabadikan, dicatat dengan pena dari emas. Penanya itu tintanya dari emas. Karena apa? Substansi, eksistensinya, muatannya itu bagus, sehingga pengen diabadikan mutiara tadi, sehingga layak untuk ditulis dengan pena yang tintanya dari emas. Atau dengan kata lain misalnya kata-katanya berbobot, kata-katanya penuh makna, itu salaf, pendek, singkat, tapi maknanya dalam. Beda seperti kita mungkin kadang makna yang kita ucapkan, kalimat yang kita ucapkan sering kurang memberi arti, memberi manfaat. Sekali lagi bahwa yang semacam ini tentunya taufik min Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan apa? Dalam khutbahnya, ya. Beliau apa? Disebutkan oleh banyak sahabat yang meriwayatkan tentang sifat, dikatakan ishtadda apa? Ghadabuh. Rasul itu kalau berbicara di atas mimbar khutbah itu semakin nampak kemarahannya. Orang kan kadang, loh kok marah, kenapa, kan gitu ya. Padahal bukan demikian. Kemudian wa'ala sautuh, suaranya meninggi. Wahmarrat ainah, matanya memerah. Ka'annahu mungdiru jaisin. Sabbahakum wa masakum. Para ulama Qatibi, demikian pula Imam Nawawi dan yang lainnya menjelaskan kenapa sih kok sampai ketika Nabi itu khutbah demikian kondisi dan keadaannya, karena beliau ingin menjelaskan pentingnya substansi kaitannya dengan syariat, sehingga butuh ketegasan. Bukan karena ada tendensi saya marah dengan fulan naik khutbah
ngomong wah gitu ya. Jadi ada pendiskritan, yaitu memojokkan fulan. Dalam mimbar khutbah marah-marah tapi nyindir, marah-marah tapi nakirah maksudah. Sampai-sampai mungkin para pendengar, ini khutbahnya apa sih kok kami bingung? Kenapa sih Ustadz marah misalnya? Ada apa sih? Ini kayaknya nyindir fulan, ini kayaknya nyindir saya, kan begitu ya. Ini nggak boleh ya. Seperti itu. Jadi, dan kita tidak boleh kemudian hanya semata-mata niru, harus misalnya seperti orang marah, suara tinggi, mata memerah. Kan ini seolah-olah sifat-sifat yang negatif, padahal tidak. Karena beliau ingin menyebutkan hal-hal yang penting ya. Itu penjelasan para ulama berkaitan dengan sifat ucapan Nabi kala khutbah. Karena di sisi lain beliau juga lembut. Di sisi lain beliau juga lembut. Naam. Dan itu kalau kita perhatikan para ulama ya tentunya itu bisa kita ketahui dengan talaqi, dengan berguru. Masyayikh yang mungkin pernah kita duduk bersama mereka dalam majelisnya atau pernah hidup bersama ya, bersama mereka, baik dalam kurun waktu yang pendek, dalam kurun waktu yang panjang, itu akan kita jumpai sesuatu yang di situ orang tidak menyangka bahwa amalan-amalan tersebut sebuah amalan yang bagi kita itu biasa saja, itu semua orang bisa melakukan, padahal tidak. Taufik min Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muthaimin salah satu hal yang, dan itu hampir para masyayikh ya, itu kalau ada orang-orang yang punya hajat, ada keperluan, hampir tidak pernah ditolak. Seperti Rasul SAW, idza su'il, kalau ditanya tentang sesuatu, diminta sesuatu, tidak pernah mengatakan la, yaitu mengatakan enggak. Tetap direspon. Imma beliau misalnya memiliki sesuatu yang diberikan atau mengihalah. Misalnya ada orang-orang yang memiliki keperluan, beliau di rumah mungkin tidak ada, lalu beliau menghasung siapa yang bisa membantu, siapa, kan begitu. Artinya tidak menampakkan ya kamu jangan ke saya, kau fulan saja sana, kan begitu, tidak. Tetapi beliau tetap meresponnya. Masyayikh pun demikian. Dan bukan hanya kepada manusia, ada yang menceritakan salah satu muridnya bahwa Syekh ini punya kebiasaan kalau ada sisa makanan itu beliau kumpulkan. Berangkat sholat subuh itu beliau berikan kepada kucing yang memang di situ sudah menunggu. Begitu kesehariannya. Suatu ketika beliau kelupaan dari membawa tadi, akhirnya beliau memilih untuk pindah jalur, menghindari, khawatir ditunggu ya, khawatir ditunggu, yang bisa jadikan nanti kecewa. Ini makhluk ya, bagaimana kalau manusia? Tapi kan kalau model santri ya insya Allah tidak semua ya. Itu biasanya kalau gurunya tidak datang kan bukan ditunggu, tapi didoakan semoga Ustadz nggak datang, semoga nggak datang, libur, kan gitu, enak gitu ya. Karena terbebani dengan belajar ya. Fa barakallahu fikum. Beliau ketika ngajar di masjid datang kadang duluan, sepi, murojaah Quran, berzikir. Tiba-tiba datang salah satu apa ya, kalau kita bahasa kita sekarang mungkin yang ikut belajar, mungkin masjid umum, datang salah satu menyediakan tempat menyiapkan sound system, menyiapkan meja. Habis itu pamit, Syekh saya ada uzur, pamit. Satu datang pamit lagi. Habis itu tidak ada yang hadir. Selesai, ya saya nggak merasa ini kurang ajar ini santri-santri kan, kok saya datang duluan nggak ada yang hadir, kan begitu. Itu kalau kita ya, kan begitu ya. Tapi masyayikh nggak sampai seperti itunya. Ya mungkin ada uzur atau apa, kan gitu ya. Baik, fa barakallahu fikum. Dan
kehidupan yang semacam ini tentunya sebuah kehidupan yang tidak dibuat-buat, ya, tidak dibuat-buat, dan akan bisa kita temukan kalau kita bertalaki dengan para masyayikh. Ya. Baik. Kembali kepada beberapa manfaat yang disebutkan oleh Syekh dalam hadis ini. Qala wa min fawaidil hadis fadilatul Qur'an liqaulihi ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Pada riwayat yang telah kita bacakan ada faedah tentang keutamaan di mana seorang, pertama keutamaan Quran itu sendiri, ya tentunya menjadi suatu kelaziman, menjadi keutamaan bagi yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya tentunya. Ada fadilatul Quran, keutamaan Quran. Quran itu tidak dibela, itu sudah mulia. Makanya seorang hendaknya memuliakan diri dengan Quran. Ya. Jangan bosan, jangan misalnya penat, jangan kemudian terus sampai kapan. Dibuat seorang senang. Dibuat apa? Seorang senang. Ya, kisah banyak tentang hal ini. Ada seorang alim ketika mau meninggal, putrinya itu, ya namanya seorang anak mau ditinggal bapaknya itu kan kadang terbebani. Nanti kalau misalnya Abi meninggal, kami bagaimana? Nangis. Kata si ayah, kamu jangan sedih. Kamu jangan sedih. Ayahmu di ghurfah, di kamar ini sudah 1000 kali lebih mengkhatamkan Quran. Kamu jangan sedih, kan begitu ya. Artinya dihibur dengan amalan, ya. Fa barakallahu fikum. Sebab itu mungkin bukan makamnya untuk meluas. Perihal-perihal Quran itu luar biasa ya bagi hamalatul Quran, bagi pembawanya, penghafalnya, yang mendakwahkan, yang tegar. Insya Allah tidak ada sia-sia bagi seorang. Walaupun orang mungkin menghafal 2-3 surat, menghafal setengah juz, 1 juz, 2, 3, 4 atau sampai menghatamkan, itu semua insya Allah tidak ada apa? Istilah ruginya seorang. Qala wa min fawaidihi anal mu'tabar bil aqra al aktsar qira'atan, bahwa yang dianggap, artinya yang diperhitungkan, orang yang paling banyak bacaannya Quran. Kaqauli fa ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Seperti pengimaman. Mengimami itu kan bukan hanya sekedar apa bahasanya ingin tasaddur, ingin dimajukan, ingin ditampilkan, ingin memperdengarkan misalnya kemampuan, tidak. Sebab itu kalau kita perhatikan orang-orang yang menunaikan bacaan, yang rekaman-rekamannya itu rekaman yang memang dipakai untuk belajar. Karena rekaman itu kan ada 2 ya, rekaman sholat, ya, a'immah dalam sholat tarawih. Itu kadang bacaannya beda ketika memang rekaman khusus ya, dipersiapkan untuk dijadikan pelajaran. Artinya dijadikan standar bacaan Quran itu bagaimana, itu beda. Beda. Pernah mungkin terjadi sebuah muktamar, para ulama-ulama yang mumpuni dalam masalah bacaan, dalam masalah penunaian. Saya lupa tahunnya itu. Dikumpulkan ya, ulama-ulama sedunia yang membidangi dalam Quran. Di antara waktu yang itu terpilih untuk menunaikan itu kan Syekh Mahmud Al-Husari Al-Misri. Mungkin antum mendengarkan tentang bagaimana penunaian bacaan beliau. Dipilih untuk menunaikan bacaan. Dipilih untuk menunaikan bacaan. Karena seorang mungkin bisa jadi menguasai ya, artinya menguasai. Tapi kalau untuk disuruh merekam mungkin dia tidak siap.
tapi faham. Makanya kadang ada seorang syekh sambil mungkin tiduran begini, si murid baca, ketika baca a'id kan gitu ya, ulang atau mungkin disalahkan, ada bahasa si guru seolah-olah tidur tapi lebih terjaga daripada si murid yang tidak tidur tapi dia tertidur, ya paham. Jadi si guru kadang sambil tiduran dengarkan baca Quran, dia lebih terjaga daripada si murid yang terjaga tapi dia terlena dari bacaannya. Dan itu juga dalam hadis pun demikian, kadang disifati seperti itu. Juga seperti Siddiq Al-Minsyawi, itu beliau pergi ke beberapa daerah, ke Yordan, kadang ke daerah-daerah Syam. Itu beliau berkunjung untuk istilahnya kalau bahasa kita daurah Quran, menyampaikan pelajaran bagaimana membaca Quran. Jadi bukan ingin dikenal rekaman-rekamannya laris ya, terus dapat apa namanya, royalti ya, bagian kalau saya ngerekam nanti dapat, kalau tersebar sekian sekian nuskho nanti dapat sekian. Bukan itu, tapi ingin mengajari penunaian bacaan. Baik. Maka dikatakan bahwa yang mengimami satu kaum orang yang paling banyak bacaan Quran, yakni aktsaruhum qiraatan, yang paling banyak bacaan Qur'annya bidalilin atau bidalil hadal hadis annahu qaddamahu li kasrati qiraatih. Jadi Nabi di dalam hadis ini menyebutkan ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, siapa dari kalian yang paling banyak Qur'annya dari jenazah tadi. Fayuqaddimuhu fil lahad, didahulukan di dalam lahatnya. Dengan dalil hadis ini bahwa seorang mengedepankan ya tentunya yang paling banyak hafalan Qur'annya. Wa bidalil hadis Malik ibn al-Huwairits, juga dengan dalil hadis Malik bin al-Huwairits, waliya ummakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaknya yang mengimami kalian yang paling banyak bacaan Qur'annya. Ini di antara faedah-faedah yang berkaitan dengan masalah Quran. Qala wa min fawaidil hadis ma asyarna ilaihi qabla qalil. Dan di antara faedah ialah yang telah kita isyaratkan sebelumnya, wa huwa anna syahida la yughsal. Ini di antara ahkamul janaiz, bahwa seorang syahid itu tidak dimandikan. Seorang yang syahid itu tidak dimandikan. Wal hikmatu min dzalik, hikmahnya kenapa orang yang kalau meninggal di medan pertempuran, orang yang meninggal ketika perang kemudian meninggal di situ tidak dimandikan, hikmahnya ialah ibqa'u damih alaih, supaya darah, ya mungkin dia terkena pedang, terkena panah, terkena tombak, darah yang keluar itu tetap supaya berada pada badannya. Ibqa' damihi alaih. Kemudian yang kedua, atau yatarattab, berakibat daripada darah yang menempel pada badannya tadi, li'annahu yub'ats yaumil qiyamah, karena orang yang syahid, orang yang gugur di medan perang itu kelak di hari kiamat dibangkitkan. Wa jurhu luka dia, lukanya baik itu tadi mungkin kena tombak, kena panah maupun yang lain, yas'abu daman, akan mengucurkan darah. Jadi luka tadi justru akan menyemburkan darah. Dan darah yang keluar ketika nanti dibangkitkan, kalau orang kan menyangka misalnya, wih darah sudah berapa hari, jangankan berapa hari, setengah hari saja kalau darah itu kan langsung bau kan gitu. Coba kalau misalnya pas ada acara kayak penyembelihan korban kan gitu ya, nyembelih
Darah yang baru pagi tadi mungkin siang kena sinar matahari, kena angin, kena ini, baunya kan gitu ya. Manusia pun demikian. Yang darah segar saja kadang-kadang kita apa? Tidak kuat mencium darahnya, apalagi mungkin sudah terkontaminasi. Ini waktu panjang, kata Syekh rahimahullah, dan ini merujuk kepada hadis bahwa al-laun launud dam. Jadi warna yang ada pada darah seorang yang syahid ketika lukanya itu mengeluarkan darah, ya darahnya warnanya masih darah, bukan terus hitam atau mungkin jadi busuk, tidak. Launu dam, darah segar, atau maknanya begitu. Warihurihul misik, aromanya itu aroma minyak wangi yang paling wangi. Misik itu kan dikatakan yang paling wangi. Warnanya masih darah segar, aromanya wangi. Ini darahnya para syuhada. Wahal yustafadu min, apakah diambil faedah dari hadis ini? Annahu yanbaghi ibqa'u atharil ibadah al-makruh 'inda an-nas aw la. Di sini diambil pelajaran apakah seorang sepantasnya, seyogianya membiarkan asar ibadah. Asar ibadah itu kan misalnya seorang dalam beribadah itu kan mesti ada dampak-dampak. Contohnya kalau i'tikaf apalagi nggak pernah mandi, asarnya apa? Kumal kan gitu ya. Rambutnya misalnya nggak pernah dikeramasi, baju nggak pernah ganti, nggak pernah mandi lagi, baunya kayak apa kan gitu ya. Ini namanya asar apa? Asar ibadah. Padahal nanti bukan itunya. Itu bukan asar ibadah. Itu asar dia lama. Karena orang yang i'tikaf kan boleh mandi, ya. Tidak identik orang yang i'tikaf itu kemudian nampak kumel, bau badannya nggak enak, bukan. Karena mu'takif itu boleh mandi. Tapi asar ibadah yang di situ al-makruh 'indan nas, yang tidak disukai oleh orang lain, itu bolehkah masih kita biarkan atau tidak? Al-jawab, qala ba'du al-ulama dzalik. Para ulama menjawab dalam bab ini, walihada qalu, karenanya sebagian berpendapat yang bagi lil mu'takif an yakhruj yaumil qiyamah ghair mutajammilin. Sebagian mazhab ya, la'allahu Malik ya, itu berpendapat bahwa dianjurkan orang yang i'tikaf itu keluar yaumul id itu pakai baju yang dia pakai i'tikaf dan tidak mandi dia, bukan kemudian berdandan, bukan kemudian membersihkan diri, supaya apa tadi dikatakan menampakkan asar ibadahnya selama i'tikaf tadi. Yakhruj bi thiyabi i'tikafih, dan dia keluar dengan baju i'tikafnya. Makanya ini pentingnya di mana seorang ketika memahami fikih itu punya wawasan, bukan kemudian satu pendapat terus dia mengilzamkan orang lain. Yang ini saja misalnya dia ilzamkan diri sendiri, dia menutup mata dari pendapat yang lain, kan juga tidak betul. Misalnya dia keluar nggak pernah mandi, kumel, siapa yang mau duduk di sebelahnya? Iya. Apalagi misalnya jadi khotib kan, orang, itu siapa yang khutbah ya? Kan gitu ya. Ya, orang mungkin akan bertanya, ini kan Id kan gitu ya. Orang pada pakai baju-baju baru semua, ini kenapa dia compang-camping seperti itu? Nah, ya yang pede ya pede saja kan gitu ya. Wah ini sunnah, ini harus begini. Taib, kadang sampai seperti itu. Qalu li'annaha atharu ibadatin fastuhibba an tabqa alaih. Mereka berpendapat ini asar ibadah. Jadi dia berpenampilan lusuh, berdaki kan begitu ya. Rambutnya mungkin kusut, kumel kayak gitu. Ini namanya asar ibadah, katanya demikian.
sehingga disunahkan untuk tetap berada padanya. Lakin huna laisa bisahih atau hadza laisa bisahih. Kata Syekh ini tidak betul. Pengkiasan ini tidak betul. Kita mengenal bahwa para ulama itu menggunakan qiyas, ya. Para ulama menggunakan qiyas, menganalogikan sesuatu. Makanya dalam pelajaran itu kan sering ada ta'lil, ya. Ada ta'lil. Sebuah hukum ada ilahnya. Sebuah hukum ada ilahnya. Misalnya ada larangan. Larangan disebutkan ilahnya, sebabnya kenapa? Di antaranya supaya kita tahu kalau ada sebuah hukum misalnya tidak membolehkan, dilarang demikian, kemudian ilahnya. Nah, ketika kita menganalogikan, mengkiaskan sesuatu yang sama hukumnya, ya dilihat dulu adakah kesamaan? Adakah kesamaan larangan yang ada pada hal itu pada sebabnya? Kalau tidak ada, kenapa kamu menganalogikan? Kenapa kamu mengkiaskan? Kenapa kamu menyamakan hukumnya? Dari mana itu? Kan begitu ya. Oh, ini nggak boleh. Apa alasan? Dia seperti hukum itu. Alasannya apa? Begini. Padahal beda. Ini yang di antara pelajaran barakallahu fikum. Ketika seorang mengetahui sebuah hukum, kemudian di balik hukum itu ada hikmah, ada alasan. Itu diantaranya seorang kala mengkiaskan itu tahu sebabnya, tahu alasannya, dan tentunya juga menambah tumakninah. Artinya bukankah seorang itu walaupun belum tahu alasan, seorang mukmin ketika diperintahkan beribadah, walaupun belum tahu tentang alasannya, walaupun belum tahu tentang hikmahnya, yang wajib harus tumakninah. Iya. Misalnya kita diperintah salat, kita belum tahu banyak tentang kalau takbir ini apa hikmahnya, maghrib kenapa tiga demikian hikmahnya apa, isya dan seterusnya, ruku kok demikian, sujud kok demikian, tahiyat dengan jari telunjuk misalnya. Orang buta sama sekali hikmahnya, wajib untuk tumakninah. Wajib untuk apa? Tunduk, patuh, tentram dengan aturan Allah. Itu yang harus dikedepankan. Namun ketika mendapatkan tambahan-tambahan, oh ini sebabnya demikian, oh ini hikmahnya demikian, berarti kan apa? Semakin menambah penjelasan, semakin menambah apa? Bukti, dan hendaknya semakin menambah ketentraman, ya. Bukan semakin bimbang, bukan semakin menyepelekan. Naam. Sebab itu, misal ya kita ditanya, ada orang tanya misalnya, tolong jelaskan kepada saya, kenapa maghrib itu 3 misalnya? Harus dengan penjelasan yang apa bahasanya? Ya yang masuk akal lah, atau penjelasan yang betul-betul bisa diterima. Tapi jangan, ini kan sudah paten dari sananya, bukan pokoknya. Nah, kalau memang belum mengetahui, sampaikan. Alhamdulillah, sholat itu perintah Allah. Nabi pun memerintahkan, dan sampai saat ini mungkin saya belum mendapatkan misalnya penjelasan tentang bab itu. Dan yang penting dalam bab masalah perintah itu ketaatan kepada Allah dan harus ada tumakninah. Adapun mungkin seorang belum mendapatkan, jangan menjadi penghalang. Oh enggak, saya masih ragu maghrib kok. Kenapa demikian? Saya masih ragu untuk sholat. Berarti Anda apa? Ragu juga dengan syariat. Iya. Berarti ada sesuatu. Atau dengan ya ada cerita orang-orang Rojaiyun, Ustaz-ustaz Rojaiyun ditanya seperti itu. Ya kalau Bapak nggak percaya, Bapak mati dululah. Nanti akan tahu tentang bahwa tentang siksa kubur itu ada. Bahkan kalau Bapak sulit meninggal, saya bantulah, saya belikan bacon di supermarket gitu. Bukan nanti semakin marah kan. Wong ditanya baik-baik kok jawabnya konyol seperti itu. Ya. Kalau memang kita tidak tahu, ya sampaikan wallahu alam, tetapi saya mendapatkan ketumakninahan dalam sholat. Jadi jangan sampai mungkin dengan filsafatnya ini begini, ruku itu begini, filsafatnya demikian, sujud itu begini, filsafatnya demikian. Kalaupun seorang belum sampai, ikuti tentang petunjuk Nabi. Nabi kalau ruku kan ada sifat-sifatnya. Istawa dhahruh.
Sujud pun demikian, menjauhkan. Ini bagi orang yang sholat sendirian atau imam, menjauhkan hatta yura bayad ibtai, sampai terlihat putih ketiaknya. Itu kan bisa dilakukan ketika orang imam atau ketika sholat sendirian. Karena kalau sampai sholat berjamaah kan mengganggu ya. Saya harus melakukan sunnah. Wah, itu kan disikut temannya kan begitu ya. Sudah kita lewati penjelasan kan begitu. Gak mungkin antum sholat berjamaah itu menerapkan ketika sujud, menerapkan hadis Nabi, beliau membuka tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Ya, diprotes orang banyak kan begitu. Sana sholat di masjid lain yang semuanya begitu, nggak mungkin kan begitu. Nah ini sunnah, tapi kapan dikerjakan? Di antaranya ketika seorang jadi imam, atau ketika seorang mungkin masbuk, dia longgar, atau ketika sholat sendirian. Terapkan seperti itu. Karena saya lihat banyak ikhwan yang masya Allah ketika sholat sendirian, sholat sunnah lah, itu tetap dalam kondisi tangan itu mendekat ke badannya, tidak membuka. Ini kan luput daripada sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan. Jadi kita kembali, fa barakallahu fikum, bahwa semakin menambah hikmah di balik suatu syariat, baik itu perintah maupun larangan, semakin menambah ketumakninahan. Baik. Dikatakan bahwa kata Syekh itu tidak betul, li'anna wasakhatat thawb binisbah lil mu'takif, karena kotoran yang ada pada baju jika dinisbahkan kepada orang yang sedang i'tikaf, laisa min ajril i'tikaf. Jadi orang yang kalau i'tikaf bajunya kotor, itu bukan karena sebab i'tikafnya, karena dia nggak mau ganti baju. Kan boleh ganti baju ya, boleh. Orang i'tikaf ganti baju, orang i'tikaf mandi sehari mungkin sekali dua kali, itu boleh saja. Walakin yakunu minal muks, jadi bukan karena i'tikafnya, tapi karena dia diam di sebuah tempat. I'tikaf itu kan luzum fi makan, seorang menempati suatu tempat, dia mu'takif, dia berdiam. Nah, apakah diamnya itu mungkin barakallahu fikum untuk sebuah ibadah atau sesuatu yang lain, dikatakan dia mu'takif. Nah, tapi i'tikaf itu kan ada ahkamnya. I'tikaf itu kan ada ahkamnya. Ternyata baju yang tadi mungkin kotor, badan yang mungkin kumel tadi, rambut yang nggak terurus, itu karena diamnya dia, bukan karena i'tikafnya. Karena i'tikaf itu tidak bertolak belakang dengan seorang membersihkan diri. Dengan dalil, walihadal mu'takif yajuz an yaghtasil wa yajuz an yatatayyab. Karena itu bagi orang yang i'tikaf boleh dia mandi, boleh untuk menggunakan wewangian. Wa yajuz an yalbas thiyab al-jamilah, boleh memakai baju yang bagus, boleh. Artinya misalnya dia bukan mencuci baju kotor, dia panggil anaknya, minta ke rumah, minta ganti. Qala hadza kulluhu laysa lahu dakhalun bil i'tikaf. Jadi alasan orang rambutnya enggak keurus, badannya kotor, bajunya kotor, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah i'tikaf. Waqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu ila Aisyah wa huwa mu'takif faturajjiluhu atau faturajjilahu. Nabi itu mengeluarkan kepalanya. Jadi beliau i'tikaf, rumah Nabi itu kan berdampingan dengan masjid. Kepalanya dikeluarkan, kemudian Aisyah menyisir rambut beliau. Berarti apa? Berdandan. Artinya apa? Diperbagus, dibersihkan. Qala wa huwa fi i'tikafih, dalam posisi Nabi berada pada tempat i'tikafnya. Wal wasakhul lati fi thiyab al-mu'takif laisa min atharil ibadah. Jadi kotoran yang menempel pada baju atau pada badan ini bukan asar ibadah. Bukan apa? Asar ibadah. Karena kalau itu sebagai asar ibadah, ya semestinya kita seminggu misalnya nggak mandi, nggak ganti baju, kan gitu ya.
Ini karena saya kalau rajin sholat maghrib, sholat isya, sholat di depan terus kan begitu ya. Habis itu gulung-gulung, apalagi kalau misalnya nggak pakai apa bahasanya, orang-orang hajuriun yang baru-baru pulang dulu, bahwa sunnahnya itu masjid itu tanpa berlantai, jadi dari pasir kan gitu ya. Jauh-jauh ngambil pasir laut, tapi antar mereka saja bertengkar, bermakna terjadi polemik. Suatu ketika kedatangan, ya mungkin dianggap mereka masyayihnya lah, ya teman-teman kita dulu di sana datang. Lihat mungkin tanah ya. Kan daerah Sumatera sana kan mungkin juga tanah itu tidak seperti di tempat kita di sini ya. Kalau di sini kan identik banyak berpasir ya. Nah, tanah kemudian menempel di pasir. Nggak bayangkan misalnya ada tanah nempel di pasir, itu kan ya mirip-mirip kotoran kan gitu ya. Sehingga syekhnya ketika mau sholat kan, waduh kok begini, akhirnya digelar sorbannya sebagai sajadahnya. Syekhnya aja merasa kurang nyaman dengan kondisi masjidnya tadi, kan terjadi polemik kan begitu ya. Nah, boleh kita sholat misalnya di tempat, di tanah yang memang bersih, tidak ada mengandung apa bahasanya dalam psikologi kita itu, ini kok tempat kurang nyaman ya untuk sholat, kan seperti itu. Nah, wong pada sebagian saja kalau misalnya tanpa karpet dengan keramik ada mungkin kotoran sedikit saja kan langsung ditiup lah, diusap-usap ya. Karena mungkin dia enggak seperti itu. Naam. Fa barakallahu fikum. Jadi kembali kotoran yang menempel pada baju atau pada badan itu bukan asar i'tikaf, tapi dampak lamanya dia berada di masjid tadi. Karena asalnya boleh mandi. Qala al-wasakhu allati fi thiyabil mu'takif laysa min athari ibadah hatta yuqas ala damis syahid. Paham? Jadi baju yang kotor, badan yang kotor itu bukan dampak dari i'tikaf, tapi dampak tinggalnya seorang di masjid yang lama. Sehingga kok pengen dikiaskan seperti darahnya syuhada. Kalau darahnya syuhada itu kan asar. Syuhada orang yang syahid ketika perang, dia kena tombak, dia kena panah, kena apa, darahnya menempel. Itu namanya asar ibadah, paham ya? Asar ibadahnya ketika jihad. Lah kalau kita misalnya maghrib, kemudian suasananya panas, keringetan, kemudian membuat badan bau, lalu kita risih misalnya, orang nggak nyaman dengan bau badan kita, orang mengatakan, kamu kenapa sih kok nggak mau di samping saya? Afan kurang nyaman. Ini kan asar ibadah saya kan gitu ya. Ya bukan demikian ya, bukan demikian. Baik, insyaallah difahami ya bahwa seorang yang beriktikaf dengan alasan ketika berangkat ke Id itu disunahkan menggunakan baju i'tikafnya tanpa mandi dengan alasan mengkiaskan syuhada itu tidak dimandikan karena itu asar daripada ibadah. Alasan tersebut, penganalogian yang tidak betul, didukung dengan ya sekian banyak dalil bahwa seperti hadis ya. Hadis tentang Nabi SAW itu menghasung para wanita yang dipingit, para wanita yang sedang haid, yang semestinya mereka terhalang dari sholat, itu untuk hadir. Bahkan dalam riwayat, andai kata ada seorang wanita yang dia tidak punya baju, tidak punya jilbab, dipinjamkan supaya keluar di hari itu menyaksikan apa? Hari besar, hari yang mulia, hari yang mana kaum muslimin menunjukkan kepada farah. Baik. Tsumma qala al-muallif, lakin law qala qail al-muhrim, muhrim itu orang yang berpakaian pakaian ihram, apakah karena umrah atau haji, yakunu ash'atha aghbara li'annahu makshufu ra's wal badan, laisa alaihi thiyabun ma'rufah.
Sekarang orang yang muhrim, orang yang memakai pakaian ihram, bukankah dia keadaannya kusut, kemudian ya rambutnya kusut, kemudian badannya penuh dengan debu? Kenapa? Karena orang yang muhrim itu kan kepalanya terbuka. Orang yang ihram tidak boleh menutup kepala. Badan walaupun menggunakan kain ihram tidak ada baju yang ma'ruf yang biasa dipakai, ya kaos lah atau baju. Orang misalnya antum bepergian naik bis ke Jakarta misalnya, pakai sarung, nggak pakai baju, nggak pakai kaos, pakai sarung diselimutkan begitu saja. Berangkat ke Jakarta misalnya, nyaman pakai baju, terus selimutan pakai sarung, atau hanya selimutan sarung saja misalnya, kan tetap nyaman pakai baju ya, terhindar dari kotoran, dingin, kan begitu ya. Taib, fahal nakul, apakah juga kita katakan yusannu lil muhrim an yabqa asy'ath wal ghubar alaih? Apakah juga disunahkan bagi orang yang muhrim membiarkan rambut yang kusut, kemudian badan yang berdebu tadi? Hal yushra' lahu dzalik? Apakah disyariatkan untuk seperti itu? Au lahu an yaghtasil wa yazilu hadha syai'? Ataukah dia harus mandi atau menghilangkan kotoran-kotoran tadi? Al-jawab atsani. Jawabnya disunahkan justru membersihkan orang yang muhrim, walaupun hadis yang sudah pernah kita lewati bahwa seorang yang muhrim, kenapa barakallahu fikum dia tidak diganti dengan kain kafan yang lain? Ada seorang sahabat yang haji bersama Nabi, jatuh dari onta keinjak meninggal, maka dikafani dengan kain ihramnya. Karena apa? Yub'ats mulabbiyan, dia akan dibangkitkan dalam kondisi masih bertalbiyah, masih apa? Dengan ihramnya. Nah, apakah di sini bagi seorang muhrim tetap mempertahankan asar tadi? Saya rambut saya tetap saya biarkan, badan saya berdebu tetap saya biarkan, ataukah diperbolehkan bagi dia membersihkan diri? Jawabnya ialah tsani tadi, boleh membersihkan. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaghtasilu wa huwa muhrim. Ada riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim bahwa Nabi mandi dalam kondisi beliau muhrim, dalam kondisi beliau berihram. Nah, ini yang perlu dipelajari, bahwa kalau seorang memakai pakaian ihram, ya gerah, berkeringat, mandi, hati-hati dalam penggunaan sabun. Makanya biasanya hotel-hotel itu menyediakan sabun tawar, sabun yang tanpa ada pewanginya. Biasanya umumnya begitu. Jadi bukan sabun yang memunculkan wewangian. Boleh orang yang berpakaian ihram mandi boleh. Orang yang berpakaian ihram mandi boleh sebelum ada atau sebelum mencapai kepada tahallul. Wa ala hadza fa inna hadhihi al-mas'alata atau fa inna hadhihi al-mas'alata la yuqas 'alaiha bal hiya mas'alatun khassatun bisyuhada. Pun demikian, orang yang berihram tidak boleh mengkiaskan kepada para syuhada bahwa debu yang menempel pada badannya tidak boleh dibersihkan. Debu yang menempel pada rambutnya juga tidak boleh dibersihkan. Ini khusus ya. Masalah asar, dampak yang menempel, darah tadi yang menempel pada badan orang yang syahid tidak dimandikan, itu karena asar ibadahnya. Kenapa? Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi luka-lukanya tadi mengeluarkan darah, menyemburkan darah. Dan darahnya itu tetap berwarna darah segar dan baunya bau misik. Qala wa min fawaidil hadis, di antara faedah hadis ini adalah annahu la yusalla ala syahid. Yang berikutnya ahkam al-janaiz, orang yang syahid tidak disolati. Orang yang syahid tidak disolati. Liqaulih walam yusalla alaihim, tidak ada satupun yang menyolati. Qala ahlul ilmi wa dzalik, sebagian ulama mengatakan hikmahnya yang demikian itu
li'anna as-salata 'alal mayyit syafa'atun. Menyolati jenazah itu kan penyafaatan ya. Jadi kita menyolati jenazah itu fungsinya apa? Supaya mendoakan. Syafaat itu mendoakan, memberi manfaat kepada si mayit. Bidalil qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamut." Tidaklah seorang muslim yang meninggal, siapapun dia, laki perempuan meninggal, fayaqumu ala janazihi atau janazatihi arba'una rajulan, lalu yang menyolati itu ada 40 orang. Jadi ada orang yang meninggal, kemudian yang menyolati itu ada 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'an. Di mana orang-orang yang menyolati tadi tidak menyekutukan Allah sama sekali, orang-orang yang bertauhid. Manfaat bagi si mayit, kata Nabi, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali dengan sebab orang-orang yang menyolati tadi Allah memberikan syafaat kepada si mayit. Dia mungkin mengurangi, meringankan azabnya, kan begitu, syafaat. Taib, itu diantara bentuk-bentuk syafaat adalah penyafaatan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah ketika sholat jenazah. Ya, makanya sholat jenazah itu di samping kembalinya kepada pribadi. Apa kalau kembalinya kepada pribadi, Mas? Dapat apa? Kalau nyolati jenazah dapat apa? Pahalanya apa? 1 qirat. Ya, nah, itu kan kembalinya pada pribadi. Nah, di samping ada motivasi kita untuk memperoleh pahala, kita juga mendoakan saudara kita. Ya, itu kan haknya, hak muslim dengan muslim yang lain. Jadi jangan pelit misalnya, doakan, walaupun hanya dengan ikut sholat jenazah. Baik. Waman qutila syahidan, sementara orang itu kalau terbunuh syahid, ya, orang yang terbunuh syahid, kufirat khatayahu. Orang kalau terbunuh di medan tempur, digugurkan dosa-dosanya. Digugurkan apa? Dosa-dosanya. Fala yahtaju ila syafi'in, maka tidak membutuhkan kepada pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Wa hadza ta'lilun jayyid, kata Syekh, ini alasan yang bagus, kata Syekh. Artinya ahlul ilmi mengatakan alasannya, kenapa sih kok Nabi mengatakan orang yang syahid tidak disolati? Para ulama mengungkap alasannya apa tadi? Alasannya karena orang yang syahid itu kan digugurkan dosa-dosanya, bahkan memberi syafaat. Seorang syuhada memberi syafaat, maka mereka tidak membutuhkan barakallahu fikum syafaatnya orang-orang yang menyolati, sehingga digugurkan sholat jenazah bagi orang apa? Syuhada. Kata Syekh, ini ta'lil, alasannya ini jayyid, bagus gitu ya. Baik. Karena alasan ini bukan alasan yang Nabi katakan, namun tersirat daripada ahkam janaiz tadi, di antara hal yang bisa dipetik, kenapa kan misalnya ditanyakan, kenapa bahwa orang yang syahid itu tidak disolati? Kata para ulama, mereka itu orang-orang yang telah hapus, digugurkan dosa-dosanya, sehingga sholat jenazah itu kan penyafaatan ya. Sholat jenazah itu kan penyafaatan, mereka tidak membutuhkan yang demikian itu. Taib, mungkin pembahasan berikutnya yaitu ilhaq, hukum mengindukkan, menyertakan hukum orang-orang syuhada selain syuhada ma'rakah itu kepada hukum ini, apakah diperbolehkan apa tidak? Jawabannya mungkin juga ada beberapa poin-poin. Insyaallah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum ada beberapa orang yang bersarikat dalam suatu bisnis lalu menjual suatu produk? Pertanyaannya, apakah salah satu orang yang bersarikat dalam bisnis tersebut boleh membeli produk tersebut? Boleh. Ya, boleh saja. Nah, mungkin dia butuh atau mungkin dia membeli untuk dihadiahkan. Seorang yang menjual suatu produk kepada orang lain lalu ada pembeli
yang membeli produk tersebut, lalu si pembeli memberikan kembali produk tersebut dalam rangka hadiah untuk si penjual, apa hukumnya? Boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja yang semacam ini. Misalnya seorang membuat sesuatu itu dengan catatan transaksi jual beli ya, bukan hadiah, bukan hadiah. Orang jualan apa, kemudian orang, loh ini kan barang saya, kenapa kok kamu kembalikan? Tidak, saya hadiahkan kepada antum kan? Boleh-boleh saja. Wallahu alam. Nama Nabi yang tidak memiliki pengikut, pada hadis yang dikatakan oleh Rasul, wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Wallahu alam siapa Nabi tersebut. Mohon nasihat untuk orang yang mengagumi wanita ahlul kitab secara berlebihan, seperti berangan-angan menjadi istrinya. Akhi barakallahu fikum, betul hidayah biadillah. Tapi mencari wanita, antum nggak ingat apa dengan hadis tungkahul mar'ah li arba' fakhtar bidzatid din taribat yadak. Kamu nikahi perempuan itu kan ada alasan. Kata para ulama yang tentang 3 itu, banyak, Imam Nawawi maupun yang lain, itu kan tabiat. Laki-laki kan tabiat kalau mau nikah dengan perempuan yang memotivasi apa? Kalau mau nikah itu kan cari yang cantik ya. Nggak mungkin biarlah hidungnya pesek, mau matanya tertutup semua, misalnya buta, nggak apa saya mau, nggak mungkin. Mesti cari yang cantik kan gitu. Terus yang kedua cari yang apa? Cari yang kaya kan gitu ya. Lah kalau cari yang kaya perempuan juga, lah memang kamu juga kaya apa kan? Kalau misalnya saya pengen yang cantik, ya si cantik juga pengen cari yang ganteng kan gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Terus dia nasabnya, misalnya nasabnya dia orang bahasanya bangsawan. Ya rata-rata bangsawan juga pengen dengan bangsawan. Illa man rahima rabbuh. Kemudian kata Nabi, maka itu kan dorongan, tabiat lah yang mendorong laki-laki kalau menikahi perempuan. Maka Nabi yang keempat apa? Walidiniha, karena agamanya. Fakhtar bidzatid din. Perempuan itu kalau insya Allah berias dengan agama, itu nggak akan luntur. Kecantikan akan luntur ya. Tanya aja mungkin abi-abi yang sudah pada usia itu. Dulu abi senang kepada Umi, kan Umi cantik, sekarang kurang kan ya. Ya iyalah, usianya kan udah mulai menua kan gitu ya. Nah terus gimana Bi? Ya kalau ada yang baru kan gitu. Janganlah Bi kan gitu ya. Terus misalnya dulu Umi kaya, sekarang kan luntur misalnya. Dulu Umi bangsawan kan sekarang direndahkan, luntur semua itu. Naam. Agama itu yang menjaganya. Naam. Artinya seorang biar tidak salah alamat. Seorang yang makmum kemudian dia meninggalkan hal-hal yang wajib, apakah harus susawi? Wallahu alam, ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Insyaallah mencukupkan apa yang ada pada imam. Kecuali kalau sampai rukun ya, kurang rakaat ya. Dia harus nambah. Contoh, banyak anak-anak yang masbuk kalau sholat maghrib. Misalnya rakaat terakhir, dia masuk 1 rakaat terakhir. Dia tasyahud. Ya, bersama imam. Dia dapat 1 rakaat kan begitu ya. Bangkit untuk rakaat kedua dia tidak duduk. Menganggap tasyahud pertama bersama imam itu tasyahud dia awal, rakaat dia kedua, langsung bablas rakaat ketiga. Ya, betul tidak seperti itu? Tidak, karena di antara seorang yang sholatnya per setiap rakaat itu ada tasyahud, orang yang masbuk ya, maghrib ya, itu per rakaat mesti tasyahud. Sebagian anak-anak masuk misalnya rakaat terakhir, dia kan bersama imam tasyahud ya, mengira itu gratisan. Alhamdulillah dibonusi oleh imam. Jadi nanti rakaat kedua dia tidak tasyahud ya. Karena tadi kan sudah tasyahud di awal tadi. Langsung bablas rakaat ketiga. Itu diingatkan seperti itu. Saya banyak menjumpai anak-anak, saya tanya, kan tadi sudah tasyahud pertama dengan imam kan gitu ya. Dianggap itu tasyahud awal. Tasyahud awal itu rakaat yang kedua, ya. Bagi orang yang sholat maghrib, bukan rakaat pertama. Rakaat pertama karena kamu menjadi makmum mengikuti imam, ya. Masya Allah, masih ada juga yang nulis tulisannya lebih kecil daripada semut ya. Apakah santri diprogram hanya untuk jadi ustadz dan karyawan? Tidak juga, jadi orang soleh insya Allah kan gitu ya. Jadi orang soleh kan bisa jadi ustadz,
jadi pengusaha, jadi apapun lah insyaallah ya. Apakah orang yang sholat dalam takbiratul ihram dia ucapkan dalam hati? Tidak sah. Karena itu harus diucapkan talafuz dengan lisan Allahu Akbar walaupun lirih. Nah, ini mungkin sudah pernah ya, apakah orang yang mimpi basah tetapi tidak mimpi berhubungan, apakah wajib mandi? Nah, kalau melihat air, kalau dia melihat apa? Melihat air. Sujud dalam sujud tilawah, ulama menyebutkan seperti yang biasa, walaupun ada yang mengkhususkan. Tapi yang betul seperti umumnya sujud tilawah, sujud sahwi seperti umumnya sujud. Bolehkah berkirim pesan SMS dengan wanita yang bukan mahram? Apa tujuannya kan gitu? Dalam kondisi tertentu seorang diperbolehkan ya walaupun bukan mahram, tapi kan tadi lihat tujuannya apa. Baik, wallahu alam itu yang bisa kita berikan jawaban. Yang lain insyaallah mungkin waktu yang berikutnya biidznillah azza wajalla. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.